Firman Tuhan adalah jalan yang benar. Ketika dunia menawarkan kepada saudara-saudara, kepada kita semua, aneka macam jalan-jalan yang penuh dengan liku. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya Anda hari ini boleh mampir kembali untuk melihat video-video di Bible Learning ini. Percayalah, tidak ada sesuatu pun yang kebetulan sifatnya. Ada kuasa ilahi yang tidak kelihatan yang menarik Anda untuk sampai pada kesempatan ini membaca firman Tuhan, membuka diri Anda. Biarkan saat ini Tuhan yang berbicara, kita yang mendengarkan. Saya Romo Yosef sebagai pengajar kitab suci, sebagai seorang imam dalam gereja Katolik, sangat senang dan bersyukur ketika saya melihat banyak umat mulai senang membaca firman Tuhan. Banyak umat bukan sekedar membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tetapi mulai beranjak untuk memahaminya. Karena tidak semua firman-firman ini ketika kita baca seorang diri bisa langsung kita pahami. Ada begitu banyak istilah, ada begitu banyak nama orang, nama tempat, aneka macam peristiwa yang susah sekali untuk dipahami. Saya hadir ke tengah-tengah Anda, siap untuk membantu Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda sadar ketika Anda sedang membaca firman Tuhan seperti ini, sebetulnya yang sesungguhnya terjadi, diri Andalah yang sedang dibaca oleh firman Allah. Bagaimana kita bisa melihat wajah kita, hidup kita, langkah kaki kita, arah kehidupan kita dibaca oleh firman Tuhan. Sekaligus juga firman Tuhan mengarahkan kita kembali ke track yang tepat, ke jalan yang benar. Kalau kita ternyata sudah melangkah sedemikian jauh sehingga membuat kita tidak bahagia, kita terus mencari dan mencari dan mencari. Pada akhirnya kita menemukan dengan terang sabda. Ingat saudara-saudara, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah terang dalam kegelapan dunia ini. Firman Tuhan adalah jalan yang benar ketika dunia menawarkan kepada saudara-saudara, kepada kita semua, aneka macam jalan-jalan yang penuh dengan liku. Kadang-kadang kita salah mengambil jalan, kita salah mengambil keputusan, sehingga kita hanya muter-muter dalam hidup. Gak menemukan rasa damai, gak menemukan sukacita. Pada akhirnya kita jadi lelah sendiri. Saudara-saudara, izinkan saya pada hari ini untuk mengangkat bagaimana sih firman Tuhan mau berbicara untuk diri kita. Pasti kalau Tuhan mau berbicara kepada kita, ada sebuah pesan yang mau disampaikan untuk kita. Pasti kalau ada sebuah pesan yang mau disampaikan, ada tujuan Tuhan buat kita di depan sana. Bisa jadi selama ini kita belum nemu nih arahnya kemana. Atau kita udah temu tujuannya apa, tapi nggak tahu cara mencapai ke sana itu bagaimana. Izinkan dalam video ini saya membantu saudara untuk menemukan 4 kekuatan firman Tuhan yang siap membantu Anda menunjukkan tujuan arah kehidupan kita yang mana sih? Yang mana nih? Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Dengan luar biasa firman Tuhan menunjukkan ini yang harus kita tuju. Ingat saudara-saudara, masing-masing dari kita itu berbeda. Bisa jadi rute saya dengan rute Anda untuk sampai tujuan bisa jadi berbeda. Bisa jadi orang lebih pendek, bisa jadi orang rutenya lebih panjang. Saudara-saudaraku yang terkasih, di depan saya sudah ada 4 kotak yang berisi tentang pesan-pesan Tuhan kepada hidup kita. Bisa jadi saudara-saudara, pesan-pesan atau ayat-ayat yang mau disampaikan ini adalah sebuah teguran buat kita tentang kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Tuhan menarik kita untuk bertobat, untuk memperbaiki kesalahan itu. Tetapi bisa jadi juga pesan-pesan ini nanti bisa jadi merupakan sebuah peringatan untuk hidup kita. Akan ada godaan-godaan di depan untuk kita berbuat yang tidak baik dan tidak benar.
Ada kesempatan dari si iblis tadi untuk menggoda kita. Nah, dengan membaca firman-firman Tuhan ini, minimal kita punya tameng yang bisa menangkal. Oh ya, ini godaan nih. Udah dikasih tahu sama Romo Yosef tentang kitab suci ini, maka aku bisa dengan mudah menangkal godaan-godaan itu. Jadi sifatnya dua ya, untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan atau sudah kita lakukan, atau juga untuk mengantisipasi godaan-godaan di kemudian hari. Nah, Anda pastikan sudah memilih ya kotak-kotak ini. Mari kita buka satu per satu. Kotak mana dulu yang mau saya buka? Saya buka yang emas dulu, kayaknya menarik nih. Siapa yang pilih emas? Di dalamnya ada, wow, ada surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Apa pesan firman Tuhan buat Anda? Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Wow. Mungkin bagi sebagian orang, kata-kata ini kok bisa pas ya Romo ya? Kalau Romo saya kan jujur, bisa jadi ke depan Anda akan digoda untuk berkata tidak benar, untuk berdusta karena kepepet, karena aneka macam peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Saudara-saudara, pesannya sangat jelas. Janganlah berdusta. Dusta di sini bisa berbentuk kata-kata, di mana kita ngomong fitnah, kita menghujat orang, kita ngomong yang nggak benar demi keuntungan kita. Tapi juga bukan sekedar kata-kata. Ada orang yang tampak luarnya itu alim, tampak luarnya baik-baik, tapi dalamnya ternyata busuk. Hati-hati di situ, itu pun termasuk sebuah dusta. Dengan bahasa lain, inilah sikap munafik. Di luar beda, di dalam beda. Di depan beda, di belakang beda. Hati-hati di situ. Karena apa? Dusta ini bisa membawa kita pada kehancuran. Santo Paulus mengatakan, dusta seperti ini bisa membawa kita pada sebuah kemarahan. Kalau orang sudah menjadi marah, hati-hati dikatakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Rasa marah yang meledak-ledak yang kita ungkapkan, entah memukul, entah kata-kata kasar yang kita katakan, itu adalah pintu masuk iblis untuk masuk ke dalam hati kita. Hati-hati di situ dengan dusta, dengan kemarahan. Kemudian siapa yang memilih biru? Kita buka ya. Siapa memilih biru? Kita buka. Wow, nggak jauh-jauh dari ayat yang tadi, yaitu ada pesan surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus masih di bab 4 ayat 28. Apa katanya? Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi saudara-saudaraku, kata-kata yang jujur, sikap yang jujur itu akan mempengaruhi kita dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu. Kalau kita sudah terbiasa dengan kata-kata yang tidak jujur, kita seringkali berdusta, akan mempengaruhi cara kita bekerja. Mudah sekali misalnya mencontek, mengambil ide orang lain tanpa izin misalnya. Atau kita mengkorupsi waktu, kita mengambil sebuah keuntungan yang bukan menjadi hak kita. Itu sering kali terjadi, godaannya luar biasa di dunia kerja. Dikatakan tadi, janganlah mencuri lagi. Kita diajak untuk bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan kita. Saudara-saudara, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang jujur, pekerjaan yang halal akan menghasilkan rezeki-rezeki yang halal pula. Nah, rezeki yang halal yang memang berkat dari Tuhan, itulah yang menjadi amalan kita untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Uang hasil korupsi, uang hasil kecurangan, meskipun kita serahkan kepada panti asuhan, tidak akan membawa berkat buat kita. Itu intinya.
Semoga keluarga kita, anak-anak kita beri makan dengan rezeki yang jujur. Kita hidupi dengan rezeki yang halal. Ini poinnya, termasuk juga gereja-gereja kita. Jangan pakai uang-uang dari hasil menipu, apalagi korupsi. Yang ketiga kita buka yang hijau ya. Di situ ada apa? Ada apa? Kok surah ada susah nih dibukanya. Wow, nggak jauh-jauh saudara, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ayat 29. Apa kata Paulus di ayat 29? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudara, ayat ini ternyata berbicara soal orang yang betul-betul kata-katanya jadi berkat buat orang lain. Kata-katanya membangun, kata-katanya menyemangati, kata-katanya membawa rezeki, kata-katanya membawa berkat buat orang lain. Semua itu tidak akan bekerja baik kalau kita membiasakan diri berkata dusta atau tidak jujur atau dengan kebohongan yang membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan curang atau mencuri, sehingga kata-kata kita pun seringkali membawa emosi bagi orang yang mendengar, menghancurkan mental orang yang mendengar, membuat orang sedih, membuat orang kecewa, membuat orang marah dan lain sebagainya. Saudara-saudara, siapa tadi yang milih kotak ini? Tuhan mau berpesan untuk Anda hari ini dan seterusnya. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut Anda adalah kata-kata yang bisa menjadi berkat buat orang lain yang mendengarnya. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, bukan yang menghancurkan. Luar biasa bukan? Ini PR nih buat diri Anda, buat kita semua. Iya ya, kata-kataku selama 24 jam sehari itu lebih banyak menghancurkan atau membangunnya? Anak-anakku yang mendengar, suamiku, istriku, orang tuaku, karyawanku, teman-temanku, coba dicek. Bisa jadi ini sebuah teguran, arahan buat kita semua. Nah, sekarang yang terakhir apa? Yang terakhir kita buka ya. Kardus paling besar. Wow. Di situ ada lagi-lagi Efesus bab 4 ayat 30. Apa katanya? Di ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Saudara-saudara, apa maksudnya? Roh Kudus yang kita terima membawa pikiran kita menjadi fresh, semangat kita menjadi membara, pelayanan kita menjadi berkobar-kobar, hati kita menjadi penuh dengan sukacita dan rasa damai. Nah, saudaraku, rasa damai, sukacita, semangat yang berkobar-kobar bisa tidak efektif dalam diri kita kalau diri kita masih tadi sering kali berkata dusta, melakukan tindakan kebohongan, dan juga sering kali mengatakan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Hati-hati di situ. Nah, bagi teman-teman yang memilih kotak ini, ada pesan ekstra, di mana dikatakan segala kepahitanmu, segala kegeramanmu, segala kemarahanmu, segala pertikaianmu, segala fitnah dalam dirimu, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala yang jahat. Wow, wow, wow. Romo, teks ini yang ayat 31 ini kok betul-betul nancep ya. Selama ini nggak ada damai, nggak ada sukacita, rezeki, rahmat tidak mengalir karena ada dalam hati kita, dalam kepala kita selalu ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, ada pertikaian, ada fitnah dan juga kejahatan. Saudara-saudara, buang itu jauh-jauh dari antara hidup kita. Semoga dengan ayat-ayat kitab suci ini kita terbantu. Oh iya ya Romo, ternyata ada begitu banyak hal yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita. Tadi tidak perlu saya ulang-ulang lagi, ternyata ada banyak ya. Berkata-kata jujur, berkata-kata benar, melakukan tindakan baik, menjadikan berkat buat orang lain, membantu sesama, menghapus, menerima segala kepahitan hidup. Jangan ada kemarahan apalagi kejahatan di antara kita. Ada begitu banyak.
Teguran-teguran Tuhan, ada begitu banyak arahan-arahan Tuhan untuk kehidupan kita. Semoga ayat-ayat kitab suci ini betul-betul menjadi kuasa bekerja dalam diri kita, menjadikan kita menjadi pribadi lebih baik lagi dari hari lepas hari. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.